Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Semoga di kesempatan ini kalian baik-baik saja tanpa ada kekurangan dalam satu apapun itu. Di video ini, saya akan review salah satu hewan peliharaan yang dimana hewan ini dulu sangat ditakuti dan dijauhi oleh masyarakat pada umumnya. Namun belakangan ini hewan tersebut banyak yang mengadopsi dijadikannya hewan peliharaan. Dulu hewan ini dijauhi bahkan dimusuhi oleh banyak semua orang. Bahkan hewan ini banyak yang menganggapnya hewan yang mematikan. Maka tak heran apabila bertemu dengan hewan ini, tak sedikit orang yang membunuhnya ataupun mengusirnya. Hewan tersebut adalah ular. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mari kita intro dulu bosku. Ular merupakan salah satu keluarga reptil yang banyak beraneka ragam jenis, entah itu dari motif, ukuran, dan tingkat bisa yang saat ini banyak orang yang belum mengetahuinya. Bahkan orang yang belum tahu menyimpulkan semua ular berbisa dan mematikan. Seakan-akan ketika kehadiran ular tersebut itu adalah sebuah ancaman yang membahayakan dirinya. Namun sahabatku, sebenarnya itu salah. Maka di video ini saya akan luruskan. Mari kita belajar memahami mengenai ular. Teman-teman, kenyataannya tidak semua ular berbisa dan dapat mematikan. Hanya di diri kita lah yang beranggapan bahwa semua ular bisa mematikan, sehingga pikiran kita dihantui dengan ketakutan itu sendiri. Seolah-olah ular musuh terbesar bagi kita. Namun kenyataannya, ular adalah sahabat petani yang memiliki peran sebagai pembasmi hama, yakni hama tikus. Apalagi ular ini adalah piton. Kalau di tempat saya ini adalah sanca. Banyak sekali jenis ular piton ini. Nanti di akhir video saya jelaskan. Sahabatku, ular yang saya miliki ini adalah sejenis reticulatus atau sanca kembang. Ular ini penyebarannya luas sekali bosku. Di hutan, di pesawahan, di ladang, atau di pedesaan. Jenis piton tergolong ular terbesar di dunia. Namun ular ini tidak berbisa. Sama sekali tidak berbisa. Pertahanan hidup yang dimiliki ular ini dan senjata untuk memburu, yaitu dengan lilitannya bosku. Saking kuatnya lilitannya bisa menghentikan jalannya peredaran darah buruannya bosku. Nah, itulah senjata yang dimiliki ular piton ini. Dan untuk jenis makanan yang disukai untuk ular ini adalah tikus atau burung-burung. Bahkan ular piton yang sudah memiliki ukuran yang paling besar, mangsa buruannya adalah babi hutan. Bahkan bisa sekali telan walaupun tubuhnya 10 lebih kecil dari mangsa buruannya bosku. Seperti yang pernah disebutkan tadi, ada banyak sekali jenis piton yang memiliki corak tubuh yang berbeda bosku. Bahkan ular piton ini banyak sekali yang membudidayakan. Khususnya para pencinta retik, dia banyak menciptakan motif-motif baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh ular pada umumnya. Hasil kolaborasi genetik biasanya yang diciptakan oleh para breeding ular untuk menghasilkan warna-warna baru ataupun motif-motif baru yang bisa memikat para penghobi untuk memilikinya. Sahabatku, kembali ke topik pembahasan. Mari kita hentikan pikiran kita bahwa menganggap ular itu adalah sebagian musuh kita dan ancaman untuk kita. Sebenarnya fakta yang terjadi di alam liar, ular sebenarnya takut pada manusia. Bukan kita yang takut sama ular. Adapun kejadian yang sesekali ular yang menyerang hewan ternak dan masuk ke pekarangan rumah, itu sebetulnya bukan ancaman. Dia perlu makan. Ular pun punya kewajiban untuk mempertahankan hidupnya, untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Namun kenyataannya, kita menganggap ular itu masuk ke dalam rumah itu adalah sebuah ancaman dan kita membunuhnya. Menurutku itu keliru. Ular masuk ke pekarangan atau ular masuk ke dalam rumah hanya satu kepentingan, yaitu makan. Ular masuk ke dalam rumah tidak lain hanya untuk keperluan makan seperti mencari tikus ataupun hewan-hewan yang lainnya. Seumpama di rumah kita bersih dan makanan di alam bebasnya mencukupi, ngapain si ular masuk ke pekarangan rumah atau masuk ke dalam rumah? Jadi jelasnya, kalau ekosistemnya terjaga, kita akan bisa hidup berdampingan, aman satu sama lain, dan tidak membuatnya suatu ancaman. Sahabatku semua, di sini saya akan memperkenalkan 10 jenis piton yang berada di Indonesia. Yang pertama adalah sanca batik, reticulatus. Yang kedua adalah sanca bodo. Lalu kemudian sanca hijau.
Dan ada juga bosku, sanca permata. Lalu kemudian sanca pelangi. Selanjutnya adalah sanca coklat. Lalu kemudian sanca darah. Selanjutnya bosku, sanca bulan. Selanjutnya bosku, sanca Maluku. Lalu kemudian yang terakhir, sanca Timor bosku. Nah itulah bosku, 10 jenis ular sanca yang berada di Indonesia. Sebetulnya masih banyak, bahkan hingga ratusan jenis bosku. Jenis ular sanca buah yang beredar di Indonesia. Oke bosku, sampai di sini dulu pembahasan mengenai ular. Mari kita kenali satu persatu supaya kita paham dan kita tidak lagi punya pemikiran yang salah mengenai kehadiran ular yang ada di sekitaran kita. Salam lestari, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.